Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adinda dari kelas M95. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara yang mulia ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Karena berkat nikmat tersebut, kita masih bisa menghadiri acara yang mulia ini. Tak lupa pula, sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang. Dinamakan agama pendatang karena agama Islam hadir dari luar negeri. Dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama-agama seperti Hindu dan Buddha. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Kondisi tersebut menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi, sehingga kaya kreativitas, kultural, dan religius. Realitas ini merupakan resiko budaya tak bisa dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika Islam bersikap keras terhadap budaya atau tradisi lokal yang terjadi, justru pertentangan terhadap Islam itu sendiri, bahkan peperangan dengan pemangku budaya, tradisi atau adat lokal seperti perang Padri di Sumatera. Hadirin yang berbahagia, maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam khas ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di tanah Jawa, Wali Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam menyebarkan Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam kepada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Secara sosiologis, keberadaan Wali Songo hampir semua abad di titik tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Dalam konteks praktik keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah Wali Songo,
tampak sekali terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Wali Songo dalam dakwahnya terlihat sampai saat ini. Dalam masyarakat, saat ini diperlukan pengembangan kiat-kiat baru bagi para pendakwah dengan menyelaraskan dengan kemajuan teknologi dan modernitas. Penggunaan media massa dan internet sangat pas dalam menyebarkan dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti itu juga menandakan sama dengan para wali songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional. Hadirin yang berbahagia, di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal atau kearifan lokal. Nilai-nilai Islam dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Hadirin sekalian, demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita menutup acara yang mulia ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.